Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik semua, anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga adik-adik selalu diberikan kesehatan selalu. Tak lupa saya mengingatkan agar kita selalu menjaga kesehatan dengan cuci tangan, memakai masker, makan bergizi, menjaga jarak. Terlebih di masa pandemi seperti ini, kita harus selalu ekstra dalam menjaga kesehatan kita. Oke, adik-adik semua, semoga pada hari ini anak-anak, adik-adik semua dapat mengikuti kegiatan hari ini dengan lancar tentunya hingga akhir kegiatan, dan semoga semua dapat bergabung, dapat hadir, dapat masuk pada kegiatan hari ini tanpa kendala suatu apapun. Nah, adik-adik semuanya, sebelum kita lanjut alangkah baiknya saya perkenalan terlebih dahulu agar kita kedepannya lebih bisa akrab, komunikasinya lebih bisa akrab ya. Nah, baik, nama saya Yulfanur Rahman, saya bisa dipanggil Zulfan. Tempat tinggal saya di Kabupaten Kulon Progo, di ujung kota Yogyakarta, di ujung kulon yang kota Yogyakarta. Dan saya menempuh pendidikan di Universitas Ahmad Dahlan, program studi bimbingan dan konseling. Di sini saya sebagai guru pembimbing dalam pelaksanaan praktik layanan bimbingan klasikal. Nah, oke. Nah, baik, sebelum kita lanjut di kegiatan selanjutnya, alangkah baiknya kita awali pertemuan di pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik adik-adik, saya ingin bertanya bagaimana belajarnya di rumah, tentunya di masa pandemi seperti ini ya. Senang tidak? Tentunya senang mungkin ya, apalagi bisa ditemani dengan kedua orang tua atau berkumpul dengan keluarga. Nah, mungkin apa malah sebaliknya, atau merasa susah, bingung, nggak tahu materinya, bosan belajar di rumah, malah seperti itu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan sebuah materi yang dapat menjadikan alternatif adik-adik dalam belajarnya tentunya, agar menjadi lebih mudah dan semangat tentunya. Ya, tentunya pada kesempatan kali ini kita akan membahas, mengulik, cari tahu mengenai media belajar. Kita akan membahas di kesempatan kali ini media belajar mind mapping. Nah, jadi tujuan dari layanan hari ini, saya harap adik-adik bisa memahami apa itu yang dimaksud mind mapping, tujuannya itu apa, fungsinya itu apa, dan juga cara kerja medianya itu seperti apa, cara membuatnya itu seperti apa. Nah, tentunya juga adik-adik dapat mengaplikasikan atau membuat, tentunya juga menggunakannya dalam kegiatan belajar adik-adik, sehingga dapat memudahkan kegiatan belajar adik-adik, menambah semangat belajarnya, dan tentunya lebih efektif juga belajarnya ya. Nah, sebelum kita lanjut, masih semangat ya, di pagi hari ini harus tetap semangat ya, apalagi pagi-pagi ini harus semangat. Saya buka materinya terlebih dahulu. Oke. Nah, baik, terlihat materinya. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu mapping. Nah, apa itu mind mapping? Nah, di sini ada yang tahu apa itu mind mapping? Atau syukur-syukur pernah mendengar atau melihatnya? Mind mapping apa ya? Nah, ini menurut Buzan, mind mapping sendiri merupakan cara mencatat kreatif, efektif, dan secara harfiah akan memetakan pikiran-pikiran. Jadi, mind mapping itu sendiri adalah satu cara jadi untuk mencatat yang kreatif.
Di sini adik-adik bisa menuangkan kreativitasnya dalam mencatat berbagai informasi maupun materi pelajaran. Nah, tentunya juga dengan menggunakan mapping ini akan membuat efektif pula dalam mencatatnya dan proses belajar adik-adik semuanya. Sehingga dengan mapping ini kita dapat juga memetakan, menggambarkan suatu poin-poin penting atau gagasan-gagasan penting atau pokok-pokok pikiran yang penting dalam suatu materi belajar adik-adik, dalam suatu informasi. Nah, seperti itu. Kemudian, mind mapping sendiri pertama kali dikembangkan oleh Tony Buzan. Beliau adalah psikolog dari Inggris. Beliau adalah penemu mind mapping. Nah, kalau di bahasa kita, di daerah kita biasa menyebutnya peta pikiran atau peta konsep. Udah ada gambaran ya. Misalnya peta konsep ini ada di buku mata pelajaran, buku mapel, buku paket. Biasanya di setelah awal bab biasanya ada kotak-kotak biasanya seperti itu. Nah, udah ada gambaran ini, mulai ada bayangan. Nah, mind mapping sendiri biasanya digunakan atau diaplikasikan di bidang pendidikan adik-adik seperti ilmu teknik, sekolah dalam itu tadi buku mata pelajaran biasanya. Kemudian di media artikel serta biasanya digunakan untuk materi ketika menghadapi ujian atau motivasi ketika menghadapi ujian. Nah, biasanya di situ ada. Kemudian mind mapping atau peta pikiran atau peta konsep itu merupakan suatu metode pembelajaran yang dirancang untuk membantu siswa, membantu peserta didik dalam menentukan atau menyusun inti-inti poin-poin yang dianggap penting dari materi pelajaran, serta metode yang dapat membantu siswa untuk meningkatkan pengetahuan siswa dalam penguasaan konsep dari suatu pokok materi pelajaran atau informasi yang didapatnya. Nah, kemudian apa saja manfaat dari mind mapping itu sendiri? Manfaat dari mind mapping ada 4 adik-adik. Yang pertama, meningkatkan kreativitas dan aktivitas individu maupun kelompok. Jadi dengan media mind mapping ini adik-adik dapat menuangkan kreativitasnya dalam membuat mind mapping, dalam mencatat materi pelajaran di dalam media mind mapping itu sendiri. Dan mind mapping ini dapat digunakan baik individu maupun kelompok. Kemudian yang kedua, memudahkan otak memahami dan menyerap informasi dengan cepat. Dengan media mind mapping kita juga akan memudahkan kita dalam memahami dan menyerap informasi maupun mata pelajaran dengan cepat. Yang ketiga, dapat mengakomodasi berbagai sudut pandang terhadap satu informasi. Nah, jadi dengan media mapping ini kita juga akan menggabungkan berbagai sudut pandang terhadap suatu informasi. Di suatu informasi kita dapat memasukkan berbagai informasi di dalam mapping atau materi yang ada di dalam mapping itu sendiri. Nomor 4 memudahkan individu untuk mengingat suatu informasi. Dengan mapping ini kita akan memudahkan kita dalam mengingat mata pelajaran maupun informasi yang kita peroleh. Jadi itu tadi dari manfaat dari mind mapping itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana cara menyusun mind mapping, Pak? Caranya seperti ini. Yang pertama, tentunya menyiapkan alat dan bahan. Bisa kertas, alat tulis, dan sebagainya. Nah, di tengah kertas kita bisa membuat lingkaran dari gagasan utama. Kemudian yang kedua, tambahkan cabang dari pusatnya untuk tiap-tiap poin kunci atau biasanya bisa menggunakan pulpen warna-warni. Kemudian tulislah kata kunci pada tiap-tiap cabang. Di sini adik-adik bisa setelah membuat cabang, masukkan kata kunci atau poin-poin pentingnya di dalam cabang itu. Adik-adik bisa mengembangkan agar menambah detail dari materi yang ingin disampaikan. Kemudian nomor 4, tambahkan simbol dari ilustrasi. Biasanya yang menggunakan media digital atau laptop sudah ada. Kita manual juga bisa menggunakan gambar atau bentuk-bentuk yang sesuai diinginkan atau selera adik-adik.
Yang 5, gunakan huruf kapital. Huruf kapital biasanya digunakan di gagasan utama, di temanya. Kemudian nomor 6, tulislah gagasan yang penting dengan huruf yang besar. Dan di sini huruf besar tentunya yang bisa dibaca ya. Nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil. Nah, nomor 7, hidupkanlah mind mapping kita. Maksud dari hidupkanlah mind mapping kita, di sini kita dapat menuangkan kreativitas kita, memasukkan warna, memadukan warna, menambahkan gambar, ilustrasi, dan sebagainya. Nomor 8, garis bawahi kata itu dengan gunakan huruf tebal. Di sini adik-adik dapat menggarisbawahi kata-kata yang dianggap penting atau menggunakan huruf tebal, bold, di laptop garis bawah menggunakan underline. Nomor 9, bersikap kreatif dan berani. Adik-adik dapat bersikap kreatif dan berani. Termasuknya di sini adik-adik dapat menuangkan tadi kreativitas adik-adik, menambahkan warna, gambar, simbol, dan sebagainya. Nomor 10, gunakan bentuk acak untuk menunjukkan faedah atau gagasan. Nah, dalam penerapan mapping ini biasanya bentuknya menyebar kanan kiri, jangan kiri semua, kanan semua. Ntar nggak apa, kalau dipandang nggak enak, kurang enak ya. Nomor 11, buatlah mapping secara horizontal. Kenapa nggak vertikal Pak? Karena kalau vertikal biasanya kurang sesuai, nanti terlalu sempit dan kurang enak dipandang. Selanjutnya, secara garis besar, cara pembuatan mapping dapat dilakukan seperti ini adik-adik. Seperti kamu contoh, menentukan topiknya di tengah, dapat kemudian membuat subtopik bercabang-cabang tadi, kanan kiri menyebar bentuknya. Kalau kanan sementara nggak cocok, nggak sesuai ya, misalnya kurang sesuai. Nomor 3, mengisi subtopik dengan hal-hal yang penting. Kemudian subtopik tadi dikerucutkan, diisi dengan materi-materi yang sesuai, yang penting tentunya. Kemudian yang terakhir, tambahkan gambar, simbol, ilustrasi, warna, dan kreatif mungkin. Oke. Nah, contohnya seperti ini, ada 2 contoh ya. Jadi ini secara manual dan digital, dan hasilnya bagus semua, baik semua. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari materi kita hari ini. Nah, jadi kesimpulan di kegiatan pagi hari ini dengan media belajar mapping, adik-adik dapat menambah efektivitas belajar adik-adik. Tentunya dengan media belajar mapping tersebut, adik-adik juga dapat menuangkan berbagai macam aktivitas adik-adik semua dalam proses belajarnya, tentunya menggunakan media mapping tersebut. Nah, sehingga akan membuat lebih semangat dan bergairah lagi dalam proses belajarnya adik-adik, dan pula akan menambah prestasi belajar adik-adik. Amin, semoga dapat menambah prestasi belajar lebih ya dengan media ini. Nah, mungkin sekian kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya juga tetap berpesan kepada adik-adik semuanya agar selalu menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan agar terhindar dari wabah hari ini. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.